Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali Ramdan Febriansyah dengan NIM 19592011008 dari Prodi Teknologi Informasi. Pada kali ini saya akan membahas tentang piranti interaktif. Apa sih piranti interaktif itu? Di dalam interaksi manusia dan komputer, sebuah piranti memungkinkan suatu komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Di antaranya, 1. Piranti input atau piranti masukan atau input device. Piranti masukan adalah semua perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Contohnya, keyboard, mouse, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada piranti output atau piranti keluaran atau output device. Piranti keluaran adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data, atau perintah pada komputer. Misalkan tampilan monitor, speaker, dan lain sebagainya pada komputer. Data yang diolah dan juga yang disimpan dalam bentuk digital maupun bilangan binar. Digital hanya mengenal dua nilai, yaitu 1 dan juga 0, benar dan juga salah, atau on dan juga off. Setiap nilai 1 dan 0 disebut dengan bit atau binary digit. Bilangan yang terdiri dari 8 bit sama dengan byte. Lalu kita akan membahas tentang piranti input atau input device. Piranti input merupakan piranti untuk memasukkan data. Kode dari input device tersebut diterjemahkan menjadi kode yang dapat dibaca oleh komputer atau binary digit atau bit, yang kemudian data yang sudah terbentuk bit tersebut dikirim ke dalam storage atau memori. Lalu input device adalah 1. Keyboard. Piranti input keyboard adalah papan ketik yang terdiri dari tombol-tombol, difungsikan untuk memasukkan perintah atau data yang akan diolah oleh komputer dengan cara ditekan. Ada 4 jenis keyboard hingga saat ini, yaitu keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, dan keyboard chord. Lalu yang pertama ada keyboard QWERTY. Tata letak keyboard QWERTY ini ditemukan oleh Scholes Glidden dan juga Soule di tahun 1878, yang kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Keyboard QWERTY ini didesain sedemikian rupa sehingga tombol-tombol yang paling sering ditekan terpisah letaknya sejauh mungkin, sehingga dapat meminimalkan kemacetan pada saat mengetik. Keyboard QWERTY ini terdiri dari 4 bagian, yaitu tombol fungsi atau function key, lalu kedua ada tombol alfanumerik atau alphanumeric key, lalu yang ketiga adalah tombol control atau control key. Lalu yang terakhir ada tombol numerik atau numeric keypad. Keyboard QWERTY ini mempunyai beban pengetikan tangan kiri sebesar 56%, sehingga lebih cocok digunakan oleh orang yang tidak. Lalu yang kedua ada keyboard Dvorak. Dvorak adalah sebuah tata letak papan ketik yang dipatenkan pada tahun 1936 oleh August Dvorak, seorang profesor dan psikolog pendidik di University of Washington di Seattle, dan juga William Delay. Meskipun gagal menghentikan tata letak QWERTY, Dvorak didukung oleh semua sistem operasi besar, yaitu Microsoft Windows, macOS, Linux, dan BSD, dengan menyatakan akses bagi pengguna tata letak papan ketik ini di samping tata letak QWERTY. Keyboard Dvorak ini hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan akan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Tata letak Dvorak tersebut dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row, sehingga dapat mengurangi kelelahan yang disebabkan karena pengetikan, sehingga akan lebih efisien 10-15% dibanding dengan tata letak QWERTY. Lalu selanjutnya ada keyboard alfabetik. Tombol-tombol pada papan ketik ini dapat disusun persis seperti keyboard QWERTY maupun Dvorak, hanya susunan pada hurufnya itu berurutan atau alfabet. Keyboard alfabetik ini biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak, di mana fungsinya sebagai bahan belajar mengenal huruf alfabet. Keyboard alfabetik tersebut digunakan untuk negara-negara yang menggunakan alfabetik
berbeda dengan alfabetik yang ada. Contohnya adalah Arab, Cina, dan Rusia. Namun, bagi pengguna yang bukan tukang ketik, tata letak keyboard alfabetik ini cukup membantu. Walaupun dari hasil pengujian, tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Lalu yang terakhir ada keyboard chord. Keyboard Palantype merupakan 3 kelompok karakter, yaitu bagian kiri, tengah, dan kanan. Bagian-bagian tersebut dikelompokkan masing-masing sesuai konsonannya. Bagian kiri menunjukkan konsonan awal sebuah kata, bagian tengah menunjukkan bagian vokal sebuah kata, dan bagian akhir menunjukkan akhir sebuah suku kata. Namun, keyboard ini tidak memuat semua huruf atau konsonan. Jenis ini tidak memakan banyak ruang, dikarenakan huruf yang tidak ada dapat diakses dengan kombinasi beberapa tombol. Keyboard chord ini membutuhkan latihan untuk dapat menggunakan keyboard ini, tapi kamu dapat mencapai 300 word per menit atau 300 kata per menit. Seseorang bisa menekan tombol maupun kombinasi tombol untuk dapat menghasilkan suatu kata atau suku kata. Lalu selanjutnya ada piranti penunjuk atau pengambil. Piranti penunjuk atau pengambil ini adalah piranti untuk dapat menempatkan kursor pada suatu posisi pada monitor dan mengambil suatu item informasi untuk dapat dipindah ke tempat lain. Secara ringkas, piranti-piranti penunjuk ini mempunyai tugas interaktif, seperti misalnya pemilihan, penempatan, orientasi, jalur, kuantasi, dan juga tekstual. Piranti penunjuk pertama adalah mouse. Mouse komputer merupakan sebuah hardware atau perangkat keras yang mana termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan. Fungsi mouse sendiri pada sebuah komputer adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Mouse sendiri mengalami perkembangan yang bisa dibilang sangat pesat sejak awal kemunculannya, yang mana masih menggunakan sebuah bola kecil pada bagian bawahnya yang berguna sebagai sensor, hingga mouse yang sekarang yang bahkan tidak lagi membutuhkan kabel sebagai media penghubungnya. Dan tentunya juga hal ini bisa kita lihat dari bentuknya yang semakin lama semakin terlihat modern. Jenis mouse yang pertama adalah mechanical mouse. Untuk jenis mouse yang pertama adalah mechanical mouse. Hilang kalau mouse jenis mechanical ini merupakan mouse generasi pertama yang mana masih menggunakan bola kecil yang menjadi sensor untuk mendeteksi gerakan mouse pada komputer. Mouse jenis ini merupakan yang paling banyak digunakan pada masanya. Lalu yang kedua adalah optomechanical mouse. Optomechanical mouse bisa dikatakan bahwa mouse jenis ini merupakan perkembangan dari mechanical mouse. Mengapa dikatakan sebagai perkembangan dari mechanical mouse? Alasannya adalah karena pada mouse jenis ini juga terdapat bola kecil pada bagian bawahnya yang juga berguna sebagai sensor. Lalu yang selanjutnya adalah optical mouse. Untuk sekarang ini, mouse jenis yang satu ini sudah seringkali kita jumpai di hampir tiap komputer dimanapun kita berada. Karena pada dasarnya, mouse jenis ini bisa dikatakan memiliki keakuratan yang tinggi dan juga stabil yang bisa digunakan pada komputer. Lalu, mouse selanjutnya adalah bus mouse. Untuk jenis mouse yang selanjutnya adalah mouse yang bisa dikatakan memiliki kabel dengan serial bus. Tidak kelihatan seperti mouse pada umumnya, yang mana memiliki semacam roda yang berguna untuk melakukan scroll up dan down. Pada mouse jenis ini hanya terdapat tombol di kanan dan di kirinya. Lalu yang kedua adalah PS2 mouse. Mouse ini dulunya sangat terkenal sekali pada era masa Pentium 4 dan sampai saat ini pula mouse jenis ini masih ada yang menggunakannya meskipun tidak banyak. Dari segi fisiknya, mouse ini juga dapat sobat kenal dengan ciri khas kabel yang berwarna hijau pada bagian ujung kabelnya. Karena warna inilah yang bisa membedakan antara keyboard dengan mouse yang biasanya menggunakan warna ungu atau biru. Lalu yang selanjutnya adalah mouse USB. Sekarang ini, mouse USB merupakan jenis mouse yang paling umum dan paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Karena jenis mouse ini sangat simpel untuk komputer pada era zaman sekarang. Jika dilihat dari segi fisik, mouse ini memiliki ciri khas yang berbentuk port pada ujung kabelnya dan penggunaannya pun sangat mudah, yaitu tinggal colokkan atau plug ke port USB milik komputer dan mouse pun siap dipakai. Lalu yang selanjutnya ada mouse wireless.
Seiring berkembangnya teknologi saat ini, mouse pun sudah dibekali fitur canggih, yaitu fitur wireless atau tanpa kabel. Karena dengan adanya fitur terbaru keluaran wireless ini, penggunaan fitur kabel pun dapat dibatasi dan diganti dengan fitur tanpa kabel atau wireless. Dan canggihnya lagi, mouse jenis ini juga dapat digunakan untuk jarak yang cukup jauh dengan komputer penggunanya. Lalu, selanjutnya adalah joystick. Joystick adalah salah satu piranti penunjuk tidak langsung. Gerakan pada kursor dikendalikan oleh gerakan tuas maupun tekanan tuas. Dalam pengoperasiannya, joystick tersebut tidak memerlukan tempat yang luas. Kelemahan pada joystick ialah kurang akurat jika dibandingkan dengan mouse. Joystick tersebut banyak dipakai di dalam aplikasi game. Lalu selanjutnya ada trackball. Trackball ini hampir sama dengan mouse, namun perbedaan utamanya terletak pada konfigurasinya. Jika pada mouse kita harus menggerakkan seluruh badan dari mouse itu, sedangkan jika pada trackball badan dari trackball itu akan tetap diam, tetapi tangan kita lah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan pada kursor. Lalu selanjutnya ada track point. Dikenal juga sebagai joystick, aku point adalah miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G serta H di keyboard. Biasanya dipakai bersama dengan dua buah tombol dan juga fungsinya sama dengan mouse. Disebabkan karena aku point ditempelkan pada keyboard, maka tidak memerlukan tambahan ruang dalam pengoperasiannya. Aku point tersebut dioperasikan cukup dengan satu jari saja dan juga tidak memerlukan ruang tambahan. Lalu selanjutnya ada light pen. Alat ini digunakan dengan cara menunjuk ujung alat ke monitor komputer yang peka terhadap cahaya. Jika pena ditempelkan kemudian digerakkan pada layar komputer, maka suatu isyarat elektronik akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program itu. Light pen tersebut memungkinkan koordinasi mata dan juga tangan secara langsung, sehingga akan memiliki keakuratan yang tinggi. Teknologi tersebut banyak digunakan untuk membuat grafik maupun gambar dalam perencanaan dengan bantuan komputer, seperti rancang bangunan atau desain grafis. Lalu ada panel sensitif sentuhan. Panel sensitif sentuhan adalah piranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada atau tidak sentuhan tangan atau stylus atau alat sentuh yang langsung ke layar. Yang pertama ada touchscreen. Touchscreen merupakan sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan pada layar dengan menggunakan jari sehingga user dapat bisa langsung menunjuk ke objek yang diinginkan. Touchscreen ini hampir tidak membutuhkan training dan juga sering menjadi device tercepat untuk kebanyakan tas yang ada. Selain itu, tidak membutuhkan alat bantuan selain monitor atau layar. Lalu selanjutnya ada multi touchscreen. Dari kata multi yang memiliki arti banyak, sudah terlihat bahwa keunggulan pada layar sentuh ini dapat disentuh lebih dari satu jari. Layar multi sentuh tersebut mampu disentuh oleh puluhan jari dari orang yang juga berbeda-beda secara bersamaan. Layar multi sentuh tersebut dapat digunakan untuk membesarkan, mengecilkan, mengubah posisi, serta memindahkan posisi objek pada layar monitor seperti foto maupun games. Pengolah tampilan. Pengolah tampilan atau display processor atau video display adapter adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Monitor merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video daripada sebuah komputer, dan kegunaannya tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer. Sehingga dikarenakan monitor itu sebagai penampilan gambar, maka tentunya komputer sangat sulit digunakan dan bahkan sama sekali tidak dapat digunakan tanpa menggunakan monitor. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.